Kalian di mana ini? Jungkir Bali Kopi. Balik Ya, kita mau ketemu seseorang nih. Iya, sama ownernya Jungkir Balik. Secara Jungkir Balik ini tuh coffee shop di Sidoarjo. Ya, yuk kita masuk. Kita masuk. Kita cari tahu siapa dia. Hai Mbak. Halo, assalamualaikum Mbak Kansa. Mbak Ligia. Iya. Mbak Kansa. Ya. Selamat datang di Kilang Ya. Kopi. Hari ini kita pengen tanya-tanya tentang kopi, boleh nggak Mbak? Ayo, masuk yuk. Nah, kita udah sama Mbak Lia nih sekarang. Nah, Mbak Lia boleh kenalan dulu nggak sama teman-teman semua? Saya Mbak Lia Zen. Saya di sini owner dari Kilang Kopi Roastery dan Cafe Jungkir Balik. Nah, di sini nih tempat roasterinya ya Mbak. Di sana tuh kafenya ya. Iya, betul. Oh, jadi ini yang ngerosting Mbak Lia sendiri. Kita ada bertiga sih, Oh, bertiga. cuma roaster utamanya tetap saya di sini. Oh, gitu. Ini Jungkir Balik berdirinya tahun berapa sih Mbak? Insya Allah tahun ini kita sudah masuk tahun ke-6. Wow. Udah lama. Udah lama, dan itu dari awal emang udah ada roasterinya. Awalnya sebenarnya kita ini edukator petani kopi. Oh. Jadi saya sendiri orang Lampung, Mama Lampung Aceh, Papa Palembang. Sebalik ya, betul. Mama Palembang Aceh, Papa Lampung. Jadi dari keluarga besar kita memang sudah di pertanian kopi, gitu. Berarti emang dari hulu dulu baru ke hilir. ada Jungkir Balik ini. Betul. Ya. Untuk nama Jungkir Balik sendiri itu Inspirasinya dari mana? Perjuangan. Jadi kita membangun bisnis itu kan ada di bawah, ada di atas balik lagi ke bawah, terus bangkit. Jadi filosofinya Jungkir Balik itu, jadi Jungkir Balik itu kayak ya hidup tuh nggak selalu di atas. ada di betul. bawah. Tapi kita harus ingat kita harus bangkit kembali. Iya, iya. Gitu. Berarti ada filosofinya sebenarnya. Betul, nilai dari perjuangan. Ya. Untuk kopi-kopi yang ada di Jungkir Balik ini dari mana aja nih Mbak? Kita hampir seluruh Indonesia kecuali Papua. Oh, kecuali Papua. Dan Iya. itu tiap hari, tiap bulannya itu selalu sama apa? Ada beda-beda, ya. Kebetulan di Indonesia ini kan masa panen itu berbeda-beda. Misalkan di Indonesia Timur itu masa panennya masuk di bulan November sampai bulan Februari. Nanti di kita ini di Pulau Jawa masuk di bulan Juli sampai di bulan November. Jadi at all di Indonesia itu mau sepanjang tahun kita pasti akan punya bahan baku kopi. Jadi nggak khawatir deh kehabisan kopi di bulan-bulan Stoknya pasti tertentu. ada aja ya. Stoknya insya Allah ada terus. Iya. Kalau jenis-jenisnya nih Mbak, ini kan banyak banget nih yang kita lihat di sini. Nah, aku mau tanya yang balikin tamani kali ya Mbak ya. Itu dari mana tuh Mbak kopinya? Kalau balikin tamani udah pasti dari Bali Dari ya. Bali ya? Itu jenisnya Arabica. Kalau yang kapitan Mbak? Kapiten Banyak ini, ya, kapiten ini dari kebun kita sendiri di Pegunungan Arjuno. Jadi kapiten ini singkatan dari Kabupaten Pasuruan. Nama panjangnya itu Kapiten Kamsun karena si Kamsun ini nama petaninya. Kamsun. Pak Kamsun, iya nama petaninya. Nah, kalau untuk ini kan ada Robusta, ada Arabica, gitu iya. kan. Robusta Lego, itu ada Arabica Lego juga nggak Mbak? Ya. Robusta Lego itu ya. Lego itu singkatan dari Lerek Gombeng Sari. Lerek Gombeng Sari. Itu nama daerah Mbak? Nama daerah. Jadi kita memang pengen mengangkat nama-nama daerah, terutama kabupaten-kabupaten kecil. Jadi nggak hanya misalkan kopi Jawa Timur atau kopi Banyuwangi. Padahal dari Banyuwangi itu banyak sekali, dari Belawan, dari Kalibaru, dari salah satunya dari Lego. Biasanya daerah yang menghasilkan Robusta tidak akan menghasilkan Arabica. Iya. Yang paling favorit nih Mbak kopinya? Si Kapiten Kamsun. Si Kapiten Kenapa? Kamsun. Dari namanya mungkin ya. Orang beda sendiri ya Mbak? Iya. Orang enggak. Jadinya orang penasaran Betul, gitu ya, betul, pengen betul. nyobain. Jadi Kapiten apa sih, Kapiten gitu ya? Kamsun apa sih gitu ya. Kalau Bali Gayo kayaknya sudah Terlalu umum ya, di mana-mana ada gitu.
Mbak sendiri itu dari awal emang suka kopi atau gimana? Nah, Awalnya ini gitu. Mbak Ade ini kan orang Sumatera ya. Iya. Tahu sendiri adat kita orang Sumatera itu dibilang nggak suka kopi, kopi juga ada di halaman rumah gitu kan. Jadi mau nggak mau kita sudah mengenal kopi dari kecil. Cuma kalau dibilang suka langsung enggak. Passion itu barusan tumbuh ya 6-7 tahun ini karena langsung terjun sendiri. Kalau yang selama ini ya karena keluarga punya kebun kopi, ya kita harus peduli dengan kopi. Tapi kalau dibilang suka, belum. Kalau saya sekarang favorit tetap aja kopi manis. Jadi aku juga tahu sejarah kopi itu kayak gimana pada awal mulanya gitu. Biar Mbak Lia cerita gitu. Gitu. Mungkin lebih pakar daripada kita semua nih. Enggak juga sih, cuma cerita tentang kopi dunia ini asik kayak dongeng gitu ya. Jadi pertama kali itu sebenarnya menurut mitos, bukan mitos ya, cerita-cerita zaman dulu itu kopi ini ditemukan oleh pengembala domba namanya si Khalid Kaldi di daerah Yaman ya, dari daerah Yaman. Jadi dia ini mengembala domba, pada suatu saat si domba ini makan di suatu lapangan yang mungkin ada pohon kopinya ya. Domba ini semalaman nih nggak tidur, nggak tidur. Dari sana asal mulanya. Jadi dia mulai mengenal, oh ternyata buah ini bisa dimakan dan ternyata punya efek berenergi. Sedangkan kalau untuk Arabica dan Robusta, terutama Arabica, kenapa sih namanya kok Arabica? Iya. Pernah kepikiran nggak kenapa kok namanya Arabica? Pasti banyak yang ngira dari Arab. Iya, Betul, benar. betul. Sebenarnya bukan dari Arab. Iya. Arab sendiri tidak bisa ditanami kopi ya. Kopi Iya. ini hanya bisa ditanam oleh daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi Arab ini menempelkan namanya pada salah satu jenis varietas kopi karena dia memonopoli pemasaran kopi itu selama 3 abad. Bayangin dia memonopoli nih kopi selama 3 abad. Maka nama Arabica itu menempellah dari pengenalan tadi oleh Arab. Kalau pernah dengar nih, biasanya kalau Mbak Barisani pasti pernah dengar namanya Java Mocha. Java Mocha. Atau kopi mocha coffee. Pernah. Bukan mochaccino ya. Mocha. Jadi mocha coffee ini, mocha ini nama salah satu pintu pelabuhan di Yaman. Jadi itulah kopi itu keluar masuk untuk ke Eropa itu melalui pintu pelabuhan itu. Maka dikenal dengan namanya kopi mocha coffee. Dan satu-satunya pada saat auction atau lelang selama kopi itu beredar, hanya kopi Indonesia yang bisa mengalahkan skornya kopi ya Kita harus bangga. Papa sebenarnya Mocha ya. Coffee tadi. Maka karena ini kan orang, wah Indonesia kok keren ya, Yaman kok keren, di zaman Belanda sama Belanda dimix menjadi Java Mocha. Java Mocha. Jadi bukan mocha coklat ya, mocha, mocha MOKA. Coklat susu sama kopi. Iya. Beda lagi ya. Iya, berarti kita harus bangga ya sama Indonesia ya, Mbak ya. Harus dong. Iya. Sebagai orang Indonesia. Iya. Harus. Jadi identitas kita di Indonesia itu adalah kopi dan indahnya pariwisata kita. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai pariwisatanya, kita harus menguasai kopinya. Iya. Betul. Nah, untuk proses-prosesnya Mbak, proses di hulu gitu, Proses pasca panen. proses Pasca panen, ya. Jadi ada beberapa proses pasca panen yang umum aja ya, Iya, yang umum di Indonesia itu dibagi menjadi 2, wet processing dan dry processing. Kalau wet processing udah tahu full wash, Iya, full wash. semi wash, ya. yang Kalau wash yang dicuci-cuci. yang wash itu ya betul. Kalau yang dry processing natural. Honey dibagi lagi, ada red, ada yellow, ada black. Sekarang ada juga wine processing. Sekarang ditambah satu ini Mbak Kansal sama Mbak Ade, namanya experimental processing. Yang carbonic maceration. Iya, Itu lagi hit ya. Iya, lagi Jadi hype-nya. carbonic maceration, anaerob, lactic, itu namanya experimental processing. Jadi processing yang hanya dilakukan dengan sedikit kopi, tapi harganya luar biasa ya. Gitu. Iya. Kebetulan hari ini Mbak Lia mau ngerosting kopi luwak, tahu kan ya? Kopi kopi luwak luwak. ya. Oh, iya, Kopi iya, luwak. Jadi luwaknya ada luwak robusta, wine luwak robusta. Kita Boleh sekalian lihat ya, lihat. Mbak, ya? Boleh. Nanti jangan menyentuh mesinnya ya, karena mesinnya lumayan panas. Mbak Lia panasin dulu ini. Oke, ini
sudah 200 derajat. Ya karena ada duitnya kamu jadi suka, ya kan? Jadi penasaran ya. Iya. Jadi tahu nggak proses roasting ini berpengaruh berapa banyak ke pembentukan flavor kalian di gilir di kafe? Berapa persen? Ayo. 30%, 40%. 30%, betul. Nah, yang berarti tiga Yang paling besar siapa? petani. Petani. Berapa persen? 60. 60 ya. 60%. 10%-nya berarti barista. Barista. Tapi Ujung tombak. iya, tapi bukan berarti 10% terus perannya nggak banyak ya. Iya. Karena kalau misalkan kopinya nggak enak, walaupun yang 60% berperan petani, konsumen juga nggak marahin petani kan. Iya. Yang kena semprot juga kalian yang di bar. Iya, betul. Tampaknya kinclong, rasanya yang nggak kinclong ya. Aromanya kayak rumput basah, nanti dia akan lama-lama berubah menjadi karamel. Yang bentuknya sebenarnya barista. Mbak, saya pengen kopinya nanti acidnya segini, sweetnessnya segini, aftertaste-nya gini. Beberapa biji langka. Jadi Mbak Lia punya maragogit. Pernah lihat nggak maragogit? Kopi kita itu luar biasa, orang luar negeri aja rebutan kopi kita. Terus ngapain kita mau rebutan kopi mereka gitu ya? Ini juga nggak kita grading karena sayang kalau misalkan kopi yang mahal mau kita grade. Jadi ini salah satu kopi yang istimewa. Tapi kalau di Q grader ini termasuk kopi cacat ya, defect ya. Jadi Pak Petrus ini sabar gitu ngajarin kamu orang Sumatera kok nggak pengen tahu kopi sih karena jualan bakso ya. Ini kayaknya sudah. Pokoknya lakukan yang terbaik, segala sesuatu yang baik pasti juga menghasilkan yang baik, manfaatnya juga baik, hasilnya juga pasti baik. Oke.